Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG di LPTK Winsah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Inwan dengan nomor induk mahasiswa 06230825703, mahasiswa PPG Transformatif Kementerian Agama Republik Indonesia BIS 3 tahun 2025. Program studi PAI di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SMPN 26 Gresik dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Hari ini di antara teman kalian ada yang nggak masuk? Alhamdulillah, Mas Mati sehat ya. Nah, sebelum mengawali pelajaran, mari kita awali dengan berdoa dulu. Ya, nanti akan saya minta dari ketua kelasnya memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ya, Mas Kaisar silakan maju untuk memimpin doa teman-teman. Sebelum kita belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, semoga doa kita dijabah Allah, kita dicarikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita biar semangat tambah semangat. Nah, kita bermain dulu, ya. Aturannya nanti kalian tirukan apa yang kalian lihat. Tirukan apa yang kalian lihat. Ya, jangan tirukan apa yang kalian dengar. Paham? Tirukan apa yang kalian lihat. Ya, jangan tirukan apa yang kalian dengar. Oke, paham? Paham? Punya paham? Ini kita melatih fokus. Ya, kita belajar untuk fokus ke pelajaran. Nah, pertama, pegang hidung, pegang telinga. Ya. Apa sih? Pertanyaannya adalah ikuti apa yang kalian lihat.
Ya, jangan ikuti yang kalian dengarkan. Pegang telinga. Pegang rambut. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan kita semuanya ya. Sudah bisa konsentrasi. Sekarang kira-kira menurut kalian di kelas kalian ini siapa teman kalian yang dapat dititipi barang, dititipi pesan atau dapat dipercaya? Siapa? Wafi. Wah. Coba Lutfi, kenapa kok Wafi? Alasannya kenapa? Karena dapat dipercaya dan amanah. Karena dapat dipercaya dan amanah. Pernah melakukan apa ke Wafi? Titip barang? Pernah. Alhamdulillah ya. Berarti ini tidak hanya Wafi, tapi teman-teman yang lain juga harus meniru apa yang seperti dilakukan oleh Wafi. Jadi orang yang amanah dan jujur ya. Berarti kan apa? Orang yang bisa menerima amanah mesti orangnya itu adalah jujur. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang menjadi pribadi yang berintegrasi, yaitu pribadi yang amanah dan pribadi yang jujur. Nah, ini tujuannya. Dilihat. Nah, ini setelah nanti kita belajar tentang amanah dan jujur, diharapkan dari diri kalian yang pertama dapat menjelaskan apa itu amanah, apa itu jujur, dan dalilnya. Ya, kalian bisa mengerti. Tujuan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk amanah. Ya, ini amanah ada 3 macam di sini. Amanah terhadap Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Ini harapannya nanti setelah mempelajari bab ini. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis contoh. Ya, mana sih yang dimaksud dengan contoh amanah dan contoh sifat jujur dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian bisa menyimpulkan apa hikmah dari berperilaku amanah dan jujur. Ya, sekarang sebelum melakukan itu, saya akan memutarkan video. Ya, ini video tentang kejujuran. Oke, sekarang kita ke materi. Apa tentang jujur itu ya? Nah, sekarang karena jujur ini tidak jauh dengan yang namanya amanah. Nah, tadi kepercayaan ya. Amanah ini berasal dari bahasa Arab, yakni amina ya'manu amanatan. Artinya berarti aman, tidak takut, dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Sedangkan menurut istilah memiliki 2 arti. Tanggung jawab manusia kepada Allah, dan yang kedua adalah tanggung jawab yang harus dilakukan berkaitan dengan sesamanya. Nah, contoh tadi di video, di situ Budi menemukan dompet, akhirnya dompet itu disimpan.
Ya, orang yang menjaga sesuatu menjadi aman. Meskipun tadi dijaga ada godaan dalam dirinya. Tidak punya uang, kemudian nemu uang, tidak ada yang tahu, hanya temannya tadi yang tahu, seandainya dibagi dua, aman ya? Iya kan? Aman. Nah, dia kepingin beli sepatu, tidak dibelikan. Karena apa? Merasa bukan miliknya. Terus lagi, dia gak berani membelikan menggunakan uang itu. Ada orang yang minta, ya wis, uang itu untuk saya saja. Ya, dia juga tidak memperbolehkan. Berarti dia apa? Orang yang amanah. Dia punya tanggung jawab. Dua tanggung jawab. Tanggung jawab ya satu kepada Allah, karena bukan miliknya dia simpan. Ya, yang kedua kepada manusia. Nanti akan saya kembalikan kepada yang punya. Ini adalah tentang amanah. Ya. Selanjutnya, di sini kita tadi kan di tujuan pembelajaran kita harus mengenal tentang bentuk-bentuk amanah. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena manusia diciptakan oleh Allah, manusia dan jin diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah. Beribadah kepada Allah. Coba jawab dengan jujur. Ini kan bentuk perintah kepada Allah ya. Yang tadi pagi sholat subuh, angkat tangan. Yang sholat subuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini masih banyak yang belum sholat subuh. Padahal ini adalah bentuk amanah yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kita diberi Allah kesehatan, diberi Allah fisik yang kuat, ya kita gunakan untuk beribadah. Apalagi sholat. Ini sudah sering saya katakan, sholat itu hukumnya adalah wajib, fardu ain. Tidak bisa diwakilkan. Ya, ini adalah bentuk amanah. Dan ibadah ini kan banyak macamnya, tidak hanya sholat. Ya, contohnya adalah kita baca Quran. Ya, ini adalah terhadap kepada Allah. Terus yang kedua, amanah terhadap diri sendiri. Kalian diberi oleh Allah fisik, diberi Allah tubuh. Ya kan? Nah, masih hidup. Nanti kalau sudah mati kan sudah pisah antara tubuh dengan ruhnya. Ya, berarti harus kalian rawat. Kalian, ini contohnya adalah kedua kaki, kedua tangan akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan bersaksi selama hidup kalian nanti. Ya. Dan juga apa? Harus kita rawat. Karena ini amanah. Kita mandi, ya kan? Kita bersihkan badan kita. Itu adalah bentuk daripada menjaga amanah terhadap diri sendiri. Contohnya apa lagi? Terhadap diri sendiri. Selain mandi. Apa rek? Ayo apa? Makan. Iya, kita kan lapar. Kita mau butuh makan, butuh energi, ya kan? Jangan gak dikasih makan. Ya, apalagi? Menjaga kesehatan. Ya, ini termasuk bentuk amanah terhadap diri sendiri. Gak boleh loros, babal loros kasalahe. Nah, jangan. Ya juga harus dibawa ke dokter, diperiksakan. Ini termasuk amanah kepada diri sendiri. Satu lagi, apa? Amanah terhadap diri sendiri. Makan, terus menjaga kesehatan, mandi. Itu kan untuk diri kalian sendiri, untuk diri kita sendiri. Apalagi? Minum, bagus. Itu juga terhadap diri sendiri.
Ya. Selanjutnya, amanah terhadap orang lain. Ya, kita tahu manusia itu sebagai makhluk sosial. Apa makhluk sosial? Tadi yang tahu? Tidak bisa hidup sendiri. Manusia, bagus jawabannya. Manusia itu mesti membutuhkan orang lain. Sekarang kita lanjut tentang pengertian jujur. Nah, jujur. Apa Mbak jujur Mbak? Rahel, apa Hel? Jujur itu berkata apa adanya. Berkata apa adanya. Nah, ini adalah jujur. Kalau di sini coba dibaca Tio, apa jujur Tio? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kata kejujuran digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Oke, sudah cukup. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ini adalah ada dua hal. Perkataan dan perbuatannya harus sama. Ini bisa dikatakan jujur. Ya. Bilangnya perkataannya, ya saya ngerjakan PR, tapi perbuatannya dikerjakan di sekolah. Berarti namanya bukan PR, itu namanya PS. Kalau jujur itu harus kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya harus sama. Itu dinamakan dengan jujur. Nah, itu ada yang nambah lagi bahwasanya jujur itu mudah. Tadi berkata seperti yang dikatakan temanmu, berkata apa adanya, memberikan hak orang lain sesuai haknya. Contohnya apa kira? Memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Contohnya, jujur. Kalian ke kantin, ambil minuman, botol tanggung, harganya berapa? 3.000. Maka kamu bayar uangnya 5.000, berarti kamu punya hak berapa kembalian? 2.000. Ini haknya, sama-sama punya. Kamu bayar 3.000, kamu punya hak untuk memiliki minuman mineral tadi. Ya kan? Itu hak kamu. Dan kamu juga ada orang lain, kamu harus menyerahkan gantinya uang 3.000. Ini artinya adalah hak untuk orang lain yang sesuai dengan haknya. Oke, habis ini saya akan membagi kelompok 6 peserta. Satu kelompoknya diskusikan. Nanti saya minta dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Terus jawabannya satu ditulis di itu ya. Di namanya tiga. Nah, itu didiskusikan. Yang studi kasus itu yang didiskusikan ya. Yang lainnya juga dijawab, tapi nanti ya diskusikan semuanya, termasuk kasus A Pak Bima, terus yang B, kasus B adalah Sinta ya. Didiskusikan sama temannya. Ikut gabung. Buka bukunya, dibuka buku. Diskusikan ya. Dibantu temannya, diskusikan ya. Hah? Kenapa? Dalil naqli ya, dalil naqli itu Al-Qur'annya.
menerima penjabatan langsung. Silakan, Bapak tiga dulu. Bapak tiga dulu. Silakan. Tiga dulu. Silakan, maju di sini. Buat makan dulu, salam dulu. Di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadila Dewi Fitriani. Perkenalkan, nama saya Rizky Adelia Putri. Perkenalkan, nama saya Lahelma Isa Fatika. Di sini, di sini ya, yang pertama kasus A. Pak Bima adalah seorang guru. Suatu hari ia ditunjuk menjadi ketua panitia penerimaan siswa baru. Ia memiliki wewenang penuh untuk menyeleksi calon siswa. Salah satu calon siswa adalah keponakannya, yang nilainya sebenarnya tidak memenuhi standar kelulusan. Namun, orang tua keponakannya berjanji akan memberikan sejumlah uang jika ia meloloskannya. Jawabannya adalah tidak jujur. Karena Pak Bima menyeleksi calon siswa, adalah ada salah satu yaitu keponakannya. Ternyata nilainya tidak memenuhi standar untuk memenuhi kelulusan. Dan orang tua tersebut menjanjikan untuk memberikan sebuah uang atau apa biar anak itu lolos. Bacain kasus B. Kasus B, Sinta. Sinta diberi tugas oleh kelompoknya untuk merangkum materi presentasi yang akan disajikan besok. Malamnya, ia lebih memilih bermain game daring daripada menyelesaikan tugas kelompoknya. Akhirnya, ia hanya menyalin pekerjaan teman lain saat pagi hari tanpa membacanya terlebih dahulu. Jawabannya tidak jujur, karena di malam hari Sinta tidak belajar dan memilih untuk bermain game. Paginya, Sinta menyalin pekerjaan temannya tanpa membaca terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok sudah, silakan kelompok 4, silakan maju. Silakan maju. Tak jeniskan di sini. Mohon Pak, mohon. Ini bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wafiuddin. Perkenalkan, nama saya Kavino Kendra. Perkenalkan, nama saya Niko Dwi Marvelino. Baik, saya akan membacakan soal. Kasus A. Pak Bima adalah seorang guru. Suatu hari, ia ditunjuk menjadi ketua panitia penerima siswa baru. Ia memiliki wewenang penuh untuk menyeleksi calon siswa. Salah satu calon siswa adalah keponakannya yang nilainya sebenarnya tidak memenuhi standar kelulusan. Namun, orang tua keponakannya berjanji akan memberikan sejumlah uang jika ia meloloskannya. Jawabannya, Pak Bima tidak amanah karena Pak Bima tidak melakukan tugasnya dengan baik untuk menyeleksi calon siswa. Kasus B, Sinta diberi tugas oleh kelompoknya untuk merangkum materi presentasi yang akan disajikan besok. Malamnya, ia lebih memilih bermain game daring daripada menyelesaikan tugas kelompoknya. Akhirnya, ia hanya menyalin pekerjaan teman lain saat pagi hari tanpa membacanya terlebih dahulu. Tidak amanah karena Sinta tidak
merangkum materi dan dia malah menyalin tugas teman lain. Sekian jawaban dari kami. Bila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Nah, terima kasih. Ini setelah saya lihat dari jawaban kalian untuk merefleksi dari pembelajaran kali ini, alhamdulillah banyak dari kalian yang ingin berkomitmen. Di antaranya ada yang ingin memperbaiki tentang sholatnya, ada yang berkomitmen tentang mengerjakan PR, biasanya lupa, ada yang berkomitmen tentang disuruh orang tua tidak dilaksanakan, ini berkomitmen bagus ya. Ini apapun hal yang kecil harus kita laksanakan ya, bukan tujuannya kita untuk mencari pujian dari orang lain, tapi untuk mendapatkan ridha dari Allah. Insya Allah kalau hal yang kecil kita laksanakan, Allah akan memberi amanah, akan percaya tentang amanah yang lebih besar ya. Karena apa? Kalau kita jujur, kita akan hidupnya tenang ya, mendapatkan kepercayaan orang lain, termasuk tadi terhindar dari keburukan dan fitnah. Nah, jadi amanah dari siapapun harus kita laksanakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.